warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, saya Cindy Apriana dari kelas E PGMI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan cara mengajar dari 5 mata pelajaran dari sekolah dasar oleh mata kuliah pengembangan materi dan bahan ajar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, pada kesempatan kali ini yang pertama kita akan belajar tentang materi pelajaran dari mata pelajaran agama Islam. Nah, di sini Mbak media saya itu tentang nama-nama nabi dan rasul. Seperti yang kita ketahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya melalui malaikat Jibril. Nah, nabi-nabi dan para rasul ini berjumlah 25 dengan 20 nabi dan 5 rasul. Ada 25 nabi bisa dilihat, ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi So'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi untuk kita mempermudah cara menghafalnya, saya punya lagu dari lagu Balonku Ada 5. Bisa diperhatikan ya. Jadi lagunya kayak gini. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan So'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, dan Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah, itu tadi nama-nama nabi dan rasul. Oke, yang kedua kita akan belajar tentang matematika. Nah, sekarang saya sudah memegang jam dinding. Apa itu fungsi jam dinding? Ada yang tahu? Jadi fungsi jam ini untuk mengukur, menghitung berapa jam yang dibutuhkan saat ini. Jadi di sini ada jarum-jarum yang ada pada jam ini. Ada jarum panjang, jarum pendek, juga jarum yang terus berputar tanpa henti. Jarum panjang ini menunjukkan waktu, yaitu menit. Jadi dia akan berputar berdasarkan menit. 1 menit itu terdiri atas 60 detik. Jadi kalau ini nih, jarum ini sudah berputar selama 60 detik dari ujung sini ke sini, dari ujung 12 ke 12, itu namanya 1 menit gitu. Itu untuk jarum panjang. Sedangkan jarum pendek ini digunakan untuk menghitung jam gitu. Dan jarum ini adalah jarum detik atau second yang terus bergetar atau berputar setiap menitnya. Jadi saya sambil contoh seperti ini. Nih ya. Jadi kalau misal kalau jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 11, ini berarti ada sudah tepat jam 11. Seperti itu. Tadi pelajaran tentang matematika. Oke, mata pelajaran yang ketiga itu ada ilmu pengetahuan sosial. Saya mengambil dari kelas 5 SD, itu tentang peristiwa kedatangan bangsa barat. Nah, peristiwa bangsa barat ini ada faktor pendorongnya. Faktor pendorong kedatangan bangsa barat ini dipelopori oleh 3 faktor, yaitu ada rempah-rempah, yang kedua ada motivasi 3G, dan yang ketiga ada perkembangan iptek. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ini ada rempah-rempah. Jadi, pada zaman dahulu, pada abad 15, harga rempah-rempah di Eropa ini sangatlah tinggi. Harga rempah-rempah setara dengan harga emas atau gold, seperti itu. Jadi bangsa Eropa ini berlomba-lomba untuk mendapatkan rempah-rempah di bangsa timur, yaitu salah satunya di Indonesia. Dan yang kedua, ini ada motivasi 3G. Motivasi 3G ini yang pertama ada gold. Gold ini artinya emas atau adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Kekayaan yang dimaksud ini adalah rempah-rempah tadi. Bahwasanya harga rempah-rempah di Eropa ini sangatlah mahal, seperti itu. Jadi bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mendapatkan rempah-rempah di Indonesia, seperti itu. Mereka mencari rempah-rempah digunakan untuk industri obat-obatan, juga untuk bumbu dapur. Yang kedua ini ada glory. Oke, glory ini artinya adanya keinginan mencari kejayaan. Jadi di Eropa ini ada anggapan bahwasanya apabila negara ini memiliki tanah jajahan yang sangat banyak, negara tersebut dianggap sebagai negara yang glory atau jaya.
Oleh sebab itu, negara-negara Eropa atau negara-negara Barat ini berlomba-lomba untuk mencari kerajaan sebanyak mungkin. Dan yang ketiga ini ada gospel. Gospel ini adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Jadi selain bangsa Eropa ini datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan dan kejayaan, mereka juga mempunyai misi khusus, yaitu menyebarkan agama. Menyebarkan agama ini dimulai dengan bangsa Portugis dengan tujuan menyebarkan agama yang dianggap mereka sebagai tugas yang suci atau mulia. Dan faktor yang tiga itu ada perkembangan iptek. Jadi pada saat itu, pada abad 15 sampai 20, Eropa ini mengalami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangatlah pesat, sehingga mereka memunculkan untuk menggunakan teknik menggunakan mesin, yaitu kapal. Dengan adanya kapal ini memudahkan mereka untuk mengarungi samudera yang sangat luas hingga sampai ke Indonesia. Nah, itu tadi tentang mata pelajaran IPS. Oke, yang mata pelajaran keempat kita ada pelajaran penjas orkes atau penjaskes. Jadi yang akan saya sampaikan adalah cara memegang raket. Cara memegang raket ini ada 3 cara. Yang pertama ada forehand grip. Forehand grip ini adalah cara memegang raket seperti ini. Jadi cara megang seperti cara kita berjabat tangan, kemudian antara jari tengah, jari manis dan jari kelingking ini merekatkan pada raket. Kemudian untuk ibu jari dan juga telunjuk ini bentuk huruf V seperti ini. Nah, dan posisikan pada posisi miring. Ini namanya forehand grip. Dan yang kedua ini ada backhand grip. Backhand grip ini tidak jauh beda dengan forehand grip. Bedanya sudah seperti ini, posisi miring ini dibalik. Nah, seperti ini. Ini namanya backhand grip. Nah, dan yang ketiga ini ada American grip. American grip itu tidak jauh beda dengan forehand grip dan backhand grip. Bedanya ini tangan ini mengepal secara kuat kepada raketnya, kemudian badan dibuka perlahan dan posisinya seperti ini. Jadi American grip ini sangat cocok ketika kita akan melakukan smash seperti ini. Terima kasih. Tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Struktur dan fungsi tumbuhan ini yang pertama ada akar. Ini bisa dilihat akar ini adalah sebagai penompang pada batang agar kokoh atau kuat, juga menyimpan cadangan air mineral, garam agar tumbuhan ini tidak mengalami dehidrasi gitu. Itu akar. Yang kedua ini ada batang, bisa dilihat. Batang ini berfungsi sebagai pondasi tumbuhan, juga sebagai penyalur nutrisi pada tumbuhan seperti oksigen, mineral, garam dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ini ada daun. Daun ini berfungsi sebagai media fotosintesis, juga pembentukan zat hijau pada daun. Ini fungsi dari daun. Dan yang terakhir ini ada bunga. Bunga ini sebagai hasil akhir dari penyerbukan pada tumbuhan itu sendiri. Ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.